Ribuan tahun lalu, manusia tanpa teleskop, tanpa matematika modern, tiba-tiba bisa memetakan langit dengan akurasi yang membuat ilmuwan hari ini tercengang. Yang membuatnya semakin aneh adalah beberapa catatan itu terlalu akurat untuk dibuat tanpa teknologi modern. Pertanyaannya, dari mana mereka belajar membaca bintang sebaik itu? Babilonia dan Mul-Apin. Salah satu manuskrip tertua adalah Mul-Apin dari Babilonia. Di dalamnya tercatat ratusan bintang, cara membaca musim, bahkan cara menentukan waktu hanya dari posisi rasi. Dan yang mengejutkan, datanya akurat secara astronomi. Presisi yang seharusnya mustahil untuk era ribuan tahun lalu. Jika Babilonia bisa mencapai presisi itu, pertanyaannya bukan lagi bagaimana mereka melakukannya, tapi dari mana pengetahuan fundamental ini mereka warisi. Mesir dan Book of Nut. Di Mesir ada Book of Nut, kitab langit yang menggambarkan Dewi Langit menaungi bumi. Kitab ini memperkenalkan konsep Decaan, kelompok bintang yang muncul bergiliran setiap malam. Mesir kuno menggunakannya untuk menghitung jam, memprediksi banjir Sungai Nil. Dan semua itu hanya dengan menggunakan mata telanjang, tanpa teleskop, tanpa satelit. Dan yang bikin menarik, beberapa pola decan ini cocok dengan metode pengukuran modern. Seolah Mesir punya jam kosmik yang tidak kita pahami sepenuhnya. Tiongkok dan peta bintang Dunhuang. Jauh di timur, Tiongkok menyimpan manuskrip yang lebih mencengangkan. Peta bintang Dunhuang. Ini adalah atlas bintang lengkap tertua di dunia. Lebih dari 1000 bintang digambar dengan posisi yang luar biasa presisi. Beberapa bintang bahkan baru ditemukan ulang oleh astronom era modern, tetapi sudah ada di peta Dunhuang ribuan tahun lalu. Bagaimana mungkin akurasi seperti ini muncul di zaman tanpa alat optik? Apakah mereka mengamati langit selama ratusan tahun? Atau mereka hanya meneruskan pengetahuan yang lebih tua? Maya dan Dresden Codex. Jauh di Amerika Tengah, suku Maya menyimpan ilmu bintang dalam Dresden Codex. Mereka menghitung pergerakan Venus dengan kesalahan hanya 2 jam. Setelah siklus 4 tahun. Itu tingkat akurasi yang bahkan membuat astronom modern heran. Dan selama bertahun-tahun, Maya dianggap mistis. Padahal ilmu yang mereka tinggalkan lebih tepat dari kalender Eropa pada zaman yang sama. Pola yang sama di seluruh dunia. Dan yang aneh, meskipun peradaban ini terpisah ribuan kilometer, banyak simbol mereka beresonansi. Orion sakral di Babilonia menjadi lambang dewa di Mesir, penanda musim bagi petani Nusantara. Pleiades adalah 7 saudari di lebih dari 20 budaya berbeda. Sirius menjadi bintang paling penting di Mesir, Maya, dan suku aborigin Australia. Bagaimana mungkin maknanya sama, padahal mereka tidak pernah bertemu? Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Warisan yang terpecah. Ada 2 kemungkinan besar. Pertama, semua ini berkembang secara terpisah. Sebuah kebetulan evolusi budaya yang luar biasa. Atau kemungkinan kedua,
ada sumber pengetahuan yang lebih tua. Sebuah tradisi astronomi global yang kini hanya tersisa dalam fragmen manuskrip. Di Babilonia, Mesir, Tiongkok, Maya, dan Nusantara. Mungkin jauh sebelum kita mencatat sejarah, sudah ada generasi manusia yang memetakan langit sebagai satu kesatuan. Dan ketika bencana menghancurkan dunia kuno, pengetahuan itu tidak hilang sepenuhnya. Ia bertahan sebagai potongan-potongan, rasi yang diulang, simbol yang serupa, dan pola yang muncul di berbagai belahan dunia. Manuskrip-manuskrip kuno ini mungkin bukan awal dari cerita. Mungkin mereka adalah sisa-sisa dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jika langit adalah kitab tertua manusia, maka manuskrip kuno hanyalah halaman yang tersisa. Pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya pernah mereka lihat di langit ribuan tahun lalu? Inilah Lab X404, dan ini bukan teori konspirasi, melainkan sains yang belum selesai kita tulis.